Selamat malam kakak. Panggil kakak aja, kakak. Oke, selamat malam. Oke. Perkenalkan, nama aku Naufa Atalino Bakti, biasa dipanggil Atta. Aku dari jurusan S1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri angkatan 2023. Selamat kenal. Salam kenal, asal kota mana nih? Asal mana kota? Oke, oh ya, aku dari Jakarta. Jakarta. Oke. Angkatan berapa tadi sorry? Angkatan 2023 aku. 2023. Oke. 2023. Kesibukannya apa nih? Oke, mungkin kalau di semester ini kesibukannya seperti biasa, aku kuliah aja kayak dari hari Selasa sampai hari Jumat. Selain kuliah, aku juga lagi jadi asisten praktikum di mata kuliah sistem basis data. Selain itu paling kesibukannya ikut study group gitu aja sih. Asprak berapa kelas? Asparakinnya belum tahu sih Kak, karena memang baru keterima juga. Baru masuk juga. Amita. Oke. Dipanggilnya Atta tadi ya? Atta. Oke. Atta, kenapa kamu pengen ikutan Tanjidor? Oke, mungkin kalau tanya kenapa mau ikut Tanjidor, yang pertama aku mau mencari pengalaman sih Kak gitu kan. Karena menurut aku Tanjidor ini salah satu platform ataupun bisa dibilang mungkin kayak organisasi atau kegiatan ya yang dapat meningkatkan pengalaman kita di bidang public speaking ataupun komunikasi kita dan membangun relasi pada orang lain gitu kan. Oke, selain untuk pengalaman, yang kedua ini relasi sih menurut aku yang paling penting. Karena kan Tanjidor ini kalau aku lihat kan Instagram tuh bisa kayak suka ikut sama dosen-dosen ataupun rektor dan petinggi-petinggi kampus sama aku Kak. Karena jadi dua poin itu menurut aku yang jadi poin utama kenapa aku mau ikut Tanjidor gitu Kak. Oke, kayaknya udah tahu banget nih tentang Tanjidor. Kamu tahu Tanjidor dari mana? Oke, kalau untuk tahu Tanjidor dari mana mungkin gara-gara dari Instagram Telkom University ya Kak. Karena kan suka lihat di Instagram juga gitu. Nah terus aku lihat nih kok ini ada kakak-kakak yang bisa ngeliatin kayak gini gitu kan. Aku kepoin lah, oh ternyata dekatnya ke Tanjidor ini kayak gitu. Makanya setelah aku ngapain ini daftar, kemudian alhamdulillah lolos ke seleksi administrasinya. Oke. Kakak dosen, kakak-kakak. Kak Armin dulu, Kak Armin. Oke. Coba tangannya dilepaskan dua-duanya gitu. Jadi jangan dimasukin udah turun. Oh, gituin juga sih. Jangan dimasukin ke kantong gitu. Biar ketika berbicara apalagi public speaking seperti ini tangannya luas aja, bebasin gitu. Nervous ya? Dikit sih ya. Oke. Atta. Ya. Atta kalau masuk di Tanjidor Batch 4 ini kira-kira mau ngapain? Mau menawarkan ide konten seperti apa kepada kami? Oke, kalau tanya mungkin menawari ide konten apa, paling aku bisa jawab sejauh ini aku tahu mungkin bisa nawarin konten yang lagi hits di TikTok itu sih Kak. Karena menurut aku TikTok ini merupakan salah satu media atau sosial media yang paling efektif lah untuk memberitahu info-info ataupun kegiatan yang ada di Telkom University gitu. Boleh lebih spesifik? Oh lebih maju ke mikrofon biar kedengaran. Spesifiknya mungkin kayak ada In My Life sih Kak gitu kan. Mungkin karena ada In My Life ini merupakan kegiatan yang kayak wah seru banget sih, misalkan kayak kegiatan ada In My Life sebagai mahasiswa Telkom University gitu. Udah pernah bikin belum? Kebetulan kemarin video yang seleksi berkasa kayak ada In My Life sih konsep-konsepnya. Sebelum itu? Sebelum itu ada? Sebelum itu mungkin dulu pas aku SMP gitu suka kayak ngevlog gitu di YouTube sih Kak. Gitu. Masih nggak sampai sekarang? Kebetulan karena sekarang udah jarang juga, jadi lebih kayak suka bikin konten di TikTok aja sih. Kalau di TikTok biasanya bikin konten apa tuh? Konten kayak misalkan kayak lagi jalan-jalan kayak sinematik gitu paling. Oke. Atau bisa bahasa Inggris nggak? Mungkin kalau dibilang bisa-bisa banget mungkin ya standar sih Kak. Oh oke. Di sini kan ada bakatnya banyak ya, public speaking, leadership, penulis dan copywriting, mengajar dan mentoring, networking dan kolaborasi. Terakhir problem solving and analysis. Problem solving nih, kira-kira biasanya kan Tanjidor ini nggak semuanya kita buatin konten, misalnya kayak ada konten-konten negatif atau yang at least viral, negatif tapi viral. Nah tanggapan kamu tentang Tanjidor yang pengen viral, cuman kita tuh tetap mempertahankan core value kita gitu. Problem solvingnya gimana? Cuman misalnya nih contoh, kita upload konten yang sesuai dengan aturan, cuman nggak pernah naik nih viewsnya, terus kita mau buat sesuatu yang negatif. Terus tapi ada negatifnya, tapi itu naik banget gitu.
problem solving kamu gimana? Oke, mungkin kalau untuk konten negatif ini bener banget Kak, kan konten negatif ini biasanya cepat viralnya cepat banget gitu ya. Mungkin kalau untuk problem solving dari kayak gini, tapi suara aku kurang setuju sih ya sama dengan cara konten negatif ini. Karena kan tadi dari ini kan ada core value-nya juga yang kita harus jaga. Mungkin menurut aku solusi dari itu adalah kita bisa bikin konten dari segi konten yang positif juga dan menarik sih kayak gitu. Tapi aku sangat amat nggak setuju dengan konten negatifnya. Yang menarik selain A Day in My Life apa? Karena kan nggak mungkin setiap hari kita buat konten A Day in My Life ya, meskipun kita beda-beda prodi. Selain itu ada nggak ide yang menarik? Kalau untuk konten yang menarik mungkin kayak fasilitas ataupun kayak kemarin ini kan di yang deket Danau Galau kan ada yang baru tuh kayak rumah pohon gitu ya Kak. Mungkin kita bisa share itunya gitu. Tahu nggak nama asli Danau Galau? Situ Technopark. Oke, hampir aja. Soalnya Luar biasa. langsung kayak, lanjut. Oke, Ata. Ya. Torik, apa kabar Torik? Aduh, beda apa Pak? Beda ya? Oh Beda salah. Apa tadi udah Pak Halilintar. Oh, kirain. Halilintar. Oke, Ata, kamu kan kalau di sini ya, kamu kan kayak public speaking, leadership dan lain-lain. Kayaknya kamu punya skill yang mumpuni lah ya di sini ya. Kalau menurut kamu gitu ya, as a content creator gitu ya, gimana cara content creator itu membuat konten di masing-masing platform? Tentunya kan kayak misalkan TikTok atau Instagram kan punya audiens yang berbeda gitu kan ya, pasarnya juga berbeda gitu ya. Nah kalian sebagai content creator itu harus memahami itulah ya, bukan hanya sekedar bikin konten udah upload aja di dua platform gitu, atau upload aja di platform A atau B gitu kan ya. Nah kamu kan harus seperti itu juga. Nah menurut kamu nih platform konten yang ada tuh masing-masing misalnya kayak TikTok, YouTube dan juga Instagram gitu ya, sebagai content creator, apa yang membedakan atau apa diferensiasi dari tiga platform ini? Oke, mungkin kalau untuk perbedaannya ya, mungkin sejauh ini yang kau tahu platform yang paling efektif buat konten adalah TikTok. Oke, untuk perbedaan antara TikTok sama Instagram itu adalah biasanya dari segi demografi penggunanya. Biasanya kalau TikTok ini pengguna itu Gen Z itu kan, kayak misalkan kayak mahasiswa ataupun orang-orang yang berumur sekitar 25 sampai 30 tahun gitu kan. Nah untuk tipe konten yang efektif di TikTok ini adalah video, biasanya itu adalah short video kayak gitu. Nah gimana caranya biar menarik di TikTok ini? Biasanya di TikTok ini biasanya itu dia ada hooknya di awalnya, jadi menarik pertama gitu. Nah kalau untuk Instagram ini biasanya demografinya tuh sebenarnya sama, tapi bedanya tuh adalah dari tipe konten yang disajikan. Biasanya kalau Instagram itu adalah kontennya kayak feeds gitu kan, informasi yang lebih bersifat serius ada dibanding TikTok ini biasanya. Oke, nah kalau menurut kamu Telly itu audiens utamanya siapa? Mahasiswa pastinya. Mahasiswa, berarti paling cocok kontennya Di ada di TikTok. Ada di TikTok. Oke, Instagram? Instagram biasanya karena sebagai aku mahasiswa juga, karena kadang-kadang suka masuk ke Instagram gitu Kak, jadi lebih suka cari info di TikTok kayak gitu dan lebih edukatif juga kalau itu. Oh gitu, jadi menurut kamu paling efektif itu untuk platform pertamanya ada di TikTok gitu ya? Oke. Nice. Kolaborasi, menurut kamu kolaborasi di Tanjidor itu pernah lihat gak sih anak-anak Tanjidor ngumpul gitu? Oke, mungkin kalau pernah lihat Tanjidor ngumpul atau enggak, pernah lihat sih Kak di Instagram Tanjidor ada first meet yang tangan-tangan itu kan. Oke, Gitu. oh pernah lihat. Pernah lihat. Oke. Menurut kamu kolaborasi yang baik itu seperti apa sih? Oke, menurut aku kolaborasi yang baik adalah kolaborasi yang melibatkan semua anggota kelompok atau anggota grup di dalam satu forum tersebut. Jadi semua anggota dalam forum tersebut bisa berkomunikasi satu sama lain dan menyampaikan pendapat dengan baik. Kalau misalnya nih kamu punya mentor yang kurang komunikatif, gimana caranya kamu tetap aktif gitu? Padahal kan kamu juga masih baru misalnya. Oke, sebagai menti aktif kayak gimana? Karena dasarnya kan kita sebagai menti nih, dan dia itu sebagai mentornya. Otomatis kita sebagai menti harus yang lebih aktif sih kayak mentornya. Kayak nanya, Kak kok kayak gini, cari kayak gimana sih? Misalkan kayak, Kak konten aku kok nggak FYP ya? Kakak apa yang salah di sininya? Gitu. Atau intinya sebagai menti harus yang lebih aktif dibanding mentornya. Oke, terakhir mungkin ya, kamu kan nanti akan jadi Tanjidor nih, misalkan pasti akan tiap minggu, tiap hari akan membuat konten gitu ya. Kau bisa raganya kita nggak? Misalkan kalau kamu lagi bikin satu konten. Oke. Ada properti gitu ya. HP? Ada. Ada, boleh. Oke. Ini berarti kontennya bebas apa aja ya? Bebas, ada, apa tapi yang aja. penting ada opening, ada isinya, ada closingnya juga. Oke. Silakan. Berarti langsung aja ya Kak. Tapi tetap depan mic ya. Ada depan Thank mic. you, Betul, iya betul. betul. Oke. Boleh maju
maju dikit lagi. Ya, Sip. nah. Oke. Halo Telzani Muda, kenalin aku Anova Atlawina Bakti dari Universitas Informasi. Nah hari ini kita lagi ada kegiatan PKMB tahun 2025. Wah gimana nih teman-teman, seru banget gak sih kita PKMB-nya. Nah terus kita interview ada kegiatan apa aja di PKMB ini. Teman-teman, jadi sekarang dia ada di Batch 1 Dewan PKMB tahun 2025 nih. Teman-teman di sini lagi mendengarin pengarahan dari Bapak Rektor kita, Pak Profesor Adi Wijaya. Wah, seru banget teman-teman. Waduh. Hai Prof. Waduh, oke. Kalau kata teman kepo kegiatan kita apa lagi, ya mungkin cek it out yuk. Tuh. Nah. Nice, nah ya kelihatan. Iya. Ya Kak Arvin ya, kelihatan ya. Iya. Jadi kalau kita lihat tuh style kamu ketika berbicara dengan style kamu ketika bikin konten itu berbeda ya tadi ya. Kalau Tapi kita mungkin lihat. tadi dia udah bagus penyampaiannya, cuman belum. Aku nggak tahu mungkin karena lagi nggak pede, tapi artikulasinya itu masih kurang jelas. Karena speednya Padahal mungkin ngomongnya ya, Pak, ya? cepet gitu. sih kayaknya. Iya, mungkin kamu juga masih panik atau gimana? Atau Mungkin emang kayak gitu? Karena emang beberapa kali sih Kak ikut interview yang serius ini. Oh, gitu. ini serius serius banget ya, sorry. Rasa kayak agak profesional Padahal aja lah. kita gitu. tuh dari santai aja. kakak-kakak SMA Bunga Matahari ya. Iya. Oke. Gak lah tuh belum matahari. Oke. Oke. Siap, menarik Atta. Paling itu aja kali ya masukan dari kita gitu ya. Kamu udah punya modal yang cukup gitu ya. Cuma tadi aja artikulasi gitu ya ketika menyampaikan sesuatu mungkin agak terlalu cepat karena kamu nervous ya. Mungkin kamu bisa kontrol itu next time gitu ya. Tapi ketika tadi bikin konten kamu itu berbeda dan bagus gitu ya. Itu ya yang kamu pertahankan ya. Mungkin itu aja dari kita, kalau nanti kamu lolos gitu ya kita akan umumkan gitu ya. Ya semoga kamu lolos aja gitu ya. Good luck dan harapan kamu kan juga besar di Tanjidor kan ya. Oke. Sip, itu aja. Atta, terima kasih sudah hadir. Oke, good luck. Siap, terima kasih kakak-kakak. Ya. Oke. Bye-bye. Selamat malam. Hati-hati ya pulangnya. Hati-hati. Salam sama Torik ya.